Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan untuk kita pada hari ini pada tanggal 26 Mei 2020 tertulis di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-17. Demikianlah dikatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kita yang mencari akan sumber kehidupan, di mana firman Tuhan kita hari ini memperdengarkan tentang bagaimana umat Allah sedang mencari kehidupan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ketika bangsa Israel pernah mengalami masa kejayaan, tetapi ketika mereka menjauh dari Allah, mereka menjauh dari yang dirancangkan oleh Allah, Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kepada mereka suatu kesengsaraan dan penderitaan, bahwa sumber kehidupan itu sudah menjauh daripada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini jelas firman Tuhan berkata, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin mencari air, di mana air adalah lambang daripada kehidupan. Dengan perasaan sengsaranya, dengan perasaan kemiskinannya, banyak orang mencari bagaimana hidup ini bisa disenangkan, ditenangkan, dan disegarkan. Tetapi apa yang mereka dapat ketika mereka mencari di dunia ini? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan berkata, tetapi tidak ada. Bahkan lidah mereka menjadi kering kehausan. Kita akan merasakan kekeringan ketika Allah tidak bersama dengan kita. Kita akan merasa haus ketika kita tidak disirami oleh firman Tuhan, oleh kerohanian kita. Kita terkadang lupa dengan itu. Kita sibuk mencari apa yang menjadi kebutuhan kedagingan, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi kita lupa untuk menyegarkan kembali kebutuhan kerohanian kita kepada Tuhan. Dengan perasaan yang sengsara ini, dengan perasaan yang miskin ini, dalam kehausan dan dalam keadaan lidah yang kering, Tuhan datang dengan kasih, Tuhan datang dengan penyertaannya, dengan kuasanya, mengatakan, Aku Tuhan menjawab mereka, Aku Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kadang orang percaya mengalami perubahan yang begitu menakutkan. Dari sumber air berubah menjadi tanah kering. Dari yang percaya, dari yang rajin beribadah, dari yang rajin untuk memberikan ketenangan, kesejukan, dari yang berpikiran untuk tolong menolong. Tetapi ketika menghadapi suatu persoalan, menghadapi suatu pergumulan, kita terkadang menjadi kering di dalam keimanan kita.
Kita tidak lagi mengingat pada masa kita diberikan anugerah sehingga kita melakukan pemujian kepada Allah. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita lupa bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, yang menyerahkan diri pada Tuhan, akan mendapatkan air kehidupan. Tuhan menyediakan kebutuhan kehidupan kita. Tuhan yang akan memelihara kehidupan setiap orang percaya. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kesengsaraan, ketika kita hidup di dalam kemiskinan, ketika kita mencari air kehidupan itu, ketika lidah kita kering kehausan, Tuhan mendengar seruan kita. Dan Tuhan akan memberikan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Sehingga Dia Allah kita, Dia Tuhan kita akan selalu setia untuk memelihara kehidupan kita. Tidak hanya memelihara dan tidak hanya menyediakan apa yang kita butuhkan, tetapi Dia menjanjikan suatu kesejahteraan yang digambarkan dengan mudahnya mendapatkan air. Orang yang sejahtera akan mudah mendapatkan air. Itulah daripada lambang kesejahteraan kehidupan. Ketika kita sulit untuk mendapatkan kehidupan, itu adalah orang yang paling miskin. Dan inilah yang mau dinyatakan. Meskipun perjalanan hidup tak pernah lepas dari tantangan, tetapi peluang akan selalu ada ketika kita menjalani semuanya bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan saat ini, banyak saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja. Banyak saudara-saudara kita sekarang yang sedang berpikir keras dengan persoalan pekerjaan, persoalan makanan, perekonomian, bagaimana mengatasi kebosanan, begitu juga bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana menghadapi rumah tangga. Di sini kita diingatkan untuk tetap mengandalkan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang Tuhan juga mengharuskan supaya kita berjalan tertatih, seolah-olah tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Karena itu kita diajarkan untuk tetap mengandalkan Tuhan kita, yang kita tahu pasti sanggup menolong kita. Sehingga kita akhirnya memiliki keyakinan bahwa kita sanggup untuk mengatasi setiap persoalan, setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga perubahan-perubahan itu, sehingga tantangan-tantangan itu, sehingga persoalan-persoalan itu bukan menjadi persoalan yang besar ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab segala seruan kita. Kita kembalikan kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan kita akan mendengar di dalam kesesakan kita, di dalam penderitaan kita. Begitu juga Tuhan juga menjanjikan, karena Dia ada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan menjamin kehidupan kita, jaminan hidup kita ada di dalam tangan kasih setia Tuhan. Jaminan pemeliharaan, jaminan penjagaan yang sejati hanya kita dapat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mendapatkannya di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita akan mendapatkan pemeliharaan, akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan kehidupan yang kekal hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengarahkan kehidupan kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing, sehingga kami menjauh dari Engkau. Tetapi kami yakin Tuhan, melalui firman-Mu ini, Engkau tetap mendengarkan seruan kami. Engkau akan tetap memelihara kehidupan kami, sehingga Engkau Tuhan Allah kami yang akan selalu ada bersama dengan kami di setiap pergumulan, di setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.